Itu sejarah daripada lambang perjuangan Pak Bro. Sedangkan ya Sayyidi ya Rasulullah itu memang sejak dulu ada. Tapi kenapa PSB sekarang kok ada di dalam bendera? Itu karena pemberian Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung diberi kepada saya. Dan beliau setengah mengancam saya. Iki tak awabi jogonen. Wes sampai rusak, wong tak jagat rusak. Daunnya Kanjeng begitu. Sehubungan dengan kejadian demi kejadian, Kanjeng Nabi itu kadang menemui saya, Nabi Khidir nemui saya, Mbah Romon yang nemui saya. Itu kenapa terjadi? Maaf, saya jelaskan sekalian, biar tidak menimbulkan fitnah, biar tidak ada suudon dan terjadi perpecahan. Bahkan banyak orang yang mengatakan itu akal-akalnya Safi saja. Akal-akalnya Safi saja, ben orang percaya kalau disuruh bayar. Ada yang alasan Safi saja, orang biar mantu ada Safi. Gitu. Maaf. Sekalian sekarang saya buka. Karena apa? Selama ini tidak pernah saya buka. Sebelum hak diberikan kepada saya. Khusus untuk malam hari ini, Mbak memberikan hak saya untuk membuka semuanya. Ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, Mbah Romai dawuh, kowe golek uang PSB ilang pitu. Acara di Ponorogo di sana awal daripada langkah-langkah kemasan pagi dia, gitu. Dan sekarang di PSB sudah hilang orang pitu, meninggal dunia orang yang taat kepada PSB. Orang 7 di Ponorogo, Pak Tuhan, Pak Tuhan di Malang. Ada 3. Dapat 3 ya? Pak Yaya, Pak Sipa. Di Kediri ada 2. 3. Pak Sugeng, Pak Tekno, Pak Mego. Di Nganjuk ada 1 taruh. Dari 7. Nanti biar di PSU sudah kehilangan orang yang penting 7 orang. Maka di Ponorogo awal mula daripada meletosnya masa ke masa kejadian. Ternyata ini benar. Setelah orang 7 itu hilang, maka di sini pertama kali kan terjadi langkah yang pertama, satu langkah masa ke masa kejadian itu. Dan ini saya buka, biar nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seperti itu bisa menjawab. Tadi siang ya, sudah saya jelaskan di dalam diklat. Kenapa Kanjeng Nabi menemui saya? Kenapa Mbah Romo menemui saya? Kenapa Nabi Khidir setiap kali saya mancing pasti ditunggu, ditemui? Saya jelaskan. Itu tidak lain hanya karena rasa cinta dan kasih yang Kanjeng Nabi kepada kalian sekalian selama waktu dia. Tidak lain cinta dan kasih sayang yang baik kepada kalian sekalian. Sebagai orang di PSB. Tidak lain rasa sayangnya Nabi Khidir kepada panjenengan sekalian. Kok bisa gitu? Yang ditemui Gus Sapi kok demi pengamal. Nyuwun ngapunten nggih kula radi rak nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Alhamdulillah. Karena Safi sebagai zuriat Mbah Yai sekaligus dipercaya sebagai pembina, itu orangnya bodoh, orangnya dhaif, orangnya fakir ilmu. Kanjeng Nabi khawatir kalau orang yang dhaif bodoh seperti saya sebagai pembina, kalau tidak diarahkan, ditemui, nanti bisa menyebabkan kekeliruan. Kalau Safi yang bodoh, yang hina ini keliru, bagaimana yang mengikuti di belakang Safi? Ini sudah 2 kali saya ucapan. Mbah Romo nemui saya.
Khawatir kalau pengamal terjerumus ke dalam kenistaan karena Syafi'i tidak mampu untuk mengarahkan kepada yang benar. Maka itu Mbah Ye membimbing Syafi'i yang bodoh setiap saat biar mampu mengarahkan teman-teman dulur-dulur pengawal yang di USB. Mbah Ye paham benar kalau Syafi'i bodoh, kalau tidak sering-sering diingatkan itu keliru. Syafi'i orangnya didel, Syafi'i orangnya dhaif, Syafi'i orangnya fakir, bodoh. Bahkan Syafi'i tidak pernah makan yang namanya bangku pondok. Walaupun Syafi'i pondoknya di mana-mana, ada bulan pondok, saya datang, saya mondok. Saya paling lama 3 hari. Itu cerita. Saya pernah di Gontor. Tamat SD tahun 80 sama ibu diantar ke Gontor. Ibu di rumah paginya cuci-cuci belum sempat kering, saya sudah ada di rumah. Karena saya tidak betah. Saya perasaannya mau mati di Gontor. Saya pulang, minggat dari Gontor. Jadi ibu itu mengantar saya sore sekitar jam 6:30 malam, pulang sendiri. Pagi itu ibu mencuci agamanya Mbah Romo. Belum sempat kering saya sudah di rumah. Itu pertama kali saya di Gontor. Kemudian saya di Pacitan, di Termas. Itu bertahan 1 hari setengah jam kira-kira. Sekitar 24 jam lebih 30 menit. Di Kebumen. Walaupun saya itu pondok mana-mana, sudah saya mandi di pondok mana-mana, tapi saya tidak pernah mengenyam yang namanya ngaji. Tidak pernah. Makanya itu beliau Mbah Romai tahu kalau saya dhaif tentang itu. Sehingga Mbah Romai selalu mengarahkan, mendidik setiap langkah-langkah Syafi'i biar menjadi petunjuk jalan yang benar. Untuk menunjukkan teman-teman jangan sekalian. Nah begitu, selalu memberikan Syafi'i, selalu kerap pada Syafi'i. Kenapa? Karena begitu tahu, Syafi'i orangnya didel. Syafi'i orangnya itu keras hatinya. Sehingga setiap kali saya mancing tiba-tiba beliau tahu, saya diperingatkan, kok jong ini selalu. Karena apa? Karena Syafi'i bukannya Syafi'i istimewa, tidak. Syafi'i bukan istimewa. Syafi'i adalah seorang yang menjadi kotornya masyarakat. Tapi yakinlah itu semuanya karena sayangnya Kanjeng Nabi kepada umat akhir zaman yang benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Saking sayangnya Mbah Romai kepada pengamal yang benar-benar lurus. Saking sayangnya Nabi Khidir bagi pengamal yang benar-benar golongannya mutakin, jangan sampai nanti terpeleset ke jurang kehinaan. Seperti itu yang terjadi. Bukannya Syafi'i istimewa, Syafi'i tidak istimewa. Walaupun Syafi'i durian langsung kepada Romo, bukan. Hadirin, inilah yang sebenarnya. Kenapa baru kali ini saya ungkapkan. Sebenarnya nafsu saya sudah tidak terima saat orang-orang saudara-saudara di lembaga yang lain. Bahkan banyak mengatakan itu bohong, akal-akalnya Gus Syafi'i. Biar orang percaya manut Gus Syafi'i. Gus Syafi'i mencari keuntungan. Maaf. Kalau saat itu Mbah Romo sudah memberi hak saya untuk ucapan, ini saya ucapan. Kenapa saat itu tidak saya ucapkan? Walaupun saya terasa pedih di hati. Karena Mbah Romo belumlah memberikan hak itu kepada saya untuk mengutarakan ini. Dengan Mbah Romo. So, saya terang. Saya kapan? Leswang PSBI hilang pitu dan acara ini Ponorogo awal-awali. Alhamdulillah sekarang. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi hijab bagi diri kita. Mudah-mudahan menjadikan jalannya inayah rahmat, jalannya hidayah taufik, sehingga kita mendapat ridho dan amanah subhanahu wa ta'ala.